Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya bersama Saril Aristam. Dan tentunya kita akan sama-sama belajar matematika. Ingat, karena belajar matematika itu asyik dan menyenangkan. Ya, video ini saya buat untuk bab tertentu membahas tentang logaritma. Karena video-video sebelumnya adik-adik berkomentar katanya susah logaritma untuk dipahami. Jadi perlu tambahan contoh. Jadi untuk sebelum saya berikan contoh, terlebih dahulu saya berikan dasarnya dulu ya. Definisinya, secara definisi logaritma. Logaritma itu sebenarnya lahir dari eksponen ya. Lahir dari eksponen. Nah, ini A berpangkat C sama dengan B. Maka kalau mau jadi log B, basis A sama dengan C. Nah, ya. Dengan syarat A-nya harus positif. Ingat, bahasa matematika ini namanya A-nya positif. A lebih dari 0. Kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau dapat pangkat seperti nanti tidak bisa diubah menjadi logaritma. Dan untuk B sendiri itu harus positif. Lebih dari 0 ya. Contohnya, langsung saja. Biasanya kalau bahasa simpel begini agak susah dipahami. Langsung kepada contoh. Ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika log 8 basisnya sama dengan 3. Berarti ini eksponen ini bilang berpangkat. Kalau logaritmanya ini. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang lihat sini. Kita ini tadi misalkan sebagai A. Ya. Ini sebagai C. Ini sebagai B. Maka, nah perhatikan, ini A. Ini B, ini C. Begitu ya maksudnya. Jadi kalau 2 pangkat, jangan 2 ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Cara mengubahnya menjadi logaritma adalah logaritma 9 basis 3 sama dengan 2. Begitu. Nah, ini sebenarnya masuk di definisi dari logaritma itu. Nah, selanjutnya untuk kalian yang ingin mudah mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya atau dapat soal seperti itu, jadi harus kita ketahui apa yang harus kita ketahui. Nah, betul sekali, kita harus tahu sifat-sifat dari logaritma, karena itu senjata kita untuk bisa mengerjakan soal-soal ya. Nah, ada beberapa contoh, mungkin ada 2 atau sampai 3 nomor yang akan saya bahas terkait dengan logaritma. Beda daripada contoh sebelumnya. Kan sebelumnya ada sekitar 2 nomor. Nah, kali ini mungkin minimal 2 sampai 3 nomor. Oke, langsung saja kita ya belajar. Tapi saya dulu skip dulu ya. Ini saya hapus dulu skip. Nah, sekarang kita masuk di contohnya langsung ya. Nah, ini soalnya. Nilai dari logaritma seper B basis A dikali logaritma seper C berpangkat 2 basis B dan seterusnya sampai dikali logaritma seper A berpangkat 5 basis E. Nah, kalau dapat soal seperti ini, kira-kira sifat mana yang memenuhi dari beberapa sifat yang kalian pelajari? Apakah perkalian, pembagian? Nah, ingat, sifat apa kira-kira? Saya berikan waktu kalian beberapa menit untuk berpikir. Ya, beberapa menit. Saya skip ya. Saya pause ya. Oke. Sudah dapat kan? Nah, begini. Kalau dilihat dari soal seperti ini, berarti kita perhatikan dulu. Nah, ini kali dikali semua ya. Nah, yang terbayang di pikiran kalian pasti ada sifat. Ya, adalah saya di sini ya. Tuliskan di sini sifatnya. Logaritma B basis A dikali logaritma kali di sini titik saja ya. C basis B dikali logaritma D basis C itu sama dengan di bawah ya, logaritma D berbasis A. Berarti sama halnya kalau kita coret ini ya.
Berarti yang tersisa logaritma D basis A. Sama halnya dengan ini. Tapi yang jadi masalah adalah di sini pakai per. Nah, kalau begitu tidak jadi masalah bagi saya. Kalau sudah kita tahu juga ya konsepnya. Nah, sekarang seper B bisa kita ubah menjadi pangkat negatif. Ingat di pelajaran eksponen sebelumnya, bagaimana cara mengubah pangkat ini supaya bukan pecahan. Tidak lain berarti kita harus mengubahnya menjadi pangkat negatif. Berarti menjadi logaritma. Nah, saya dekatkan. Saya ambil sud yang dekat supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Dengarkan suara saya yang jelas, suara saya jelas ya suara saya. Dan kalian bisa paham. Sekarang logaritma B, ingat seper B itu bisa kita ubah menjadi B pangkat minus 1 basis A dikali logaritma terlalu dekat B pangkat minus 1 dikali logaritma, ingat seper C pangkat 2 menjadi C pangkat minus 2 basis B. Ingat basis B dikali logaritma. Nah, sama halnya itu D pangkat minus 3 basis C dikali logaritma E pangkat minus 4 basis D dikali logaritma A berpangkat minus 5 di basis E. Nah, selanjutnya yang jadi masalah adalah bagi kalian mungkin di sini bagaimana caranya seperti ini. Di sini ada pangkat minus 1, minus 2, minus 3. Gunakan sifatnya lagi logaritma selanjutnya, yaitu logaritma B berpangkat N basis A berpangkat N sama halnya N per M. Ingat, N per M, jangan terbalik ya, jangan terbalik. Jangan menjadi M per N, tapi N per M. Logaritma B basis A. Gunakan sifat itu. Sifat yang kedua. Ingat sifat yang pertama tadi. Untuk soal seperti ini. Jadi kita lanjut ya. Berarti ini menjadi, ingat di sini A pangkat 1. Di sini B pangkat minus 1, di sini pangkat 1. 1 semua ya. Berarti minus 1 dibagi 1 berarti menjadi minus 1 logaritma minus 1 logaritma B basis A dikali minus 2 dibagi 1 berarti minus 2 dikali logaritma C basis B ya, dikali lagi minus 3 dibagi 1 minus 3 logaritma C basis D basis BC berarti D basis C dikali lagi logaritma salah, ini minus 4 ya, berarti dikali minus 4 logaritma E berbasis D. Selanjutnya saya lanjutkan di belakang ya, dikali di bawah kali logaritma minus 5 logaritma A berbasis E. Nah, sekarang yang membuat kalian pusing adalah bagaimana lagi jadi seperti ini. Sementara di sini minus 1, minus 2, minus 3. Ingat kalau perkalian bisa kita ubah ya, bisa kita simpan di depan ini minus 3, kumpulkan dulu. Berarti kita kumpulkan ini. Berarti minus 1 dikali minus 2 dikali minus 3 dikali minus 4 dikali minus 5. Kita tulis ini lagi nih.
logaritma B basis A dikali logaritma C basis A. Sampai nanti kita tulis lanjut di bawah logaritma, setelah C berarti D basis C dikali logaritma E basis D dikali logaritma A basis A. Ya, A basis E basis A, logaritma A basis E. Nah sekarang ingat ini perkalian, bagus sambung semua di sini ya, dikali. Berarti ingat bukan B di sini ya, tapi logaritma C basis B. Berarti kita bisa coret ini dicoret juga. Berarti yang tersisa terakhir ini, ingat kerjakan lagi nih. Minus 1 kali minus 2 kali minus 3 kali minus 4. Karena ingat ganjil 1, 2, 3, 4, 5 berarti ganjil. Kemudian dikali dengan negatif berarti hasilnya negatif. Kalau dikali semua ini 20, 60, 120 minus 120. Berarti yang tersisa tadi sisa habis semua ini ya. Berarti logaritma A basis A. Bagaimana logaritma A basis A? Soal sifat selanjutnya yang harus kalian tahu adalah logaritma A basis A sama dengan 1. Saya kira sudah diajarkan sebelumnya ya konsep tentang ini. Berarti hasilnya minus 120 dikali hasilnya minus 120. Begitu, cukup mudah kan? Nah ya begitu. Bagaimana? Mudah kan? Asalkan kita tahu sifat-sifat dan kita bisa menghubungkan ini. Jangan cuma tahu konsep ini, tapi tahu konsep yang ini seperti ada kaitannya dengan pelajaran eksponen. Makanya kita harus belajar dulu tentang eksponen, baru kita lanjut tentang logaritma. Ya. Oke, untuk video selanjutnya saya bikin tersendiri ya untuk contoh keduanya. Karena saya lihat perhatikan durasinya agak panjang, jadi kita buat video satu contoh lagi tentang logaritma. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.